on August the 26th, 1883. Halo sahabat movie, bertemu lagi nih dengan Bilik Spoiler. Di video kali ini, Bilik Spoiler bakal merangkum alur cerita dari film Krakatau The Last Days atau judul lainnya Krakatau Volcano of Destruction yang rilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan mengenai salah satu cerita dahsyat mengenai fenomena alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 1883, yaitu meletusnya Gunung Krakatau. Akibat dari letusan Gunung Krakatau ini, akhirnya membuat gunung ini menjadi terkenal karena letusannya yang dahsyat dan terasa sampai ke Australia, Sri Lanka, India, Pakistan, dan Selandia Baru, dan merupakan letusan terdahsyat setelah letusan Gunung Tambora 60 tahun sebelumnya. Gimana? Makin penasaran gak sih sama alur cerita dari film ini? Sebelum masuk ke pembahasannya, yuk klik dulu tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe, Bilik Spoiler. Film Krakatau The Last Days ini sendiri mendapat rating 7,2 di IMDb nih. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dari sedikit sejarah mengenai bagaimana letusan Gunung Krakatau dan menginformasikan kepada penontonnya bahwa cerita ini diadopsi dari catatan seorang ilmuwan geologi Belanda yang juga merupakan saksi mata terjadinya letusan Gunung Krakatau bernama Roger Verbeek dan istri aparatur pemerintah Belanda bernama Johanna. Selanjutnya, cerita mengisahkan mengenai bahwa Roger Verbeek mengenal keluarga Johanna yang bernama keluarga Barings yang terdiri dari istrinya bernama Johanna, suaminya Willem, dan ketiga anaknya yang mana salah satu anak itu masih bayi. Verbeek mengenal mereka karena beberapa kali berjumpa pada festival musim panas yang diadakan di daerah itu. Keluarga Baring ini tinggal di desa Ketimbang, pesisir selatan Sumatera. Willem merupakan pengawas bank kapas yang hanya digaji dengan upah kecil oleh pemerintahnya. Keluarga ini memiliki salah satu pekerja pribumi yang sangat dipercaya oleh Willem menjadi penulis pribadinya bernama Tokaya. Di awal film, Verbeek mengatakan bahwa ia menyesal tidak mendengarkan kata-kata Johanna mengenai keadaan yang terjadi pada Krakatau dengan adanya gempa yang sering terjadi akhir-akhir itu. Ketika pertemuan terakhir dengan Johanna ketika festival musim panas terakhir berlangsung, yang ternyata benar saja setelahnya terjadi bencana yang dahsyat. Pada Mei 1883, keluarga Scoot yang merupakan keluarga Belanda yang tinggal di pesisir Anyer, yang bertugas menjaga mercusuar 4 di sana, menginfokan kepada Verbeek bahwa ada kenaikan aktivitas Krakatau. Verbeek pun penasaran dan segera menuju ke Anyer. Di sini Verbeek masih sangat santai dan masih menganggap bahwa aktivitas Krakatau yang terjadi hanyalah aktivitas biasa yang biasa dialami oleh gunung-gunung berapi. Namun, ketika anak laki-laki keluarga Scoot itu menunjukkan batu apung yang ia temukan di pantai, Verbeek pun makin penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi pada gunung itu. Meski di sini ia masih berasumsi bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya. 20 Mei 1883, diceritakan bahwa Krakatau mengeluarkan asap yang amat banyak. Di samping itu, asap yang keluar banyak dari Krakatau ini malah digunakan sebagai objek wisata bagi seorang pemilik resort. Pemilik resort itu mengajak seorang kapten kapal laut Belanda bernama Lindeman yang setelah kematian istri dan anaknya memutuskan menjadi pembawa feri setempat untuk bekerja sama dengannya. Di sini Lindeman diminta untuk menjadi kapten kapal menuju ke Krakatau sebagai objek wisata utama yang ditawarkan resort itu. Awalnya Lindeman menolak, namun dengan bujuk rayu si pemilik resort, akhirnya ia pun mengiyakan ajakan teman lamanya itu. 27 Mei 1883, kisah berlanjut dengan aktivitas warga yang masih biasa meski asap masih terus dikeluarkan oleh Krakatau dan gempa yang masih sering dirasakan. Usaha Lindeman dan teman lamanya mengenai wisata Krakatau pun masih berlanjut. Dari pesisir Anyer tempat Verbeek ketika itu, ia mengamati aktivitas kepulan asap yang ditimbulkan dari Krakatau semakin meninggi. Ia pun segera menuju ke rumah kawan lamanya yaitu Schoolman di Buitenzorg yang sekarang namanya adalah Bogor, di mana jaraknya 100 mil dari Krakatau. Sesampingnya ia di Buitenzorg, Verbeek meminta Schoolman menyamakan batu yang ia punya, yang ia dapatkan dari letusan Tambora 60 tahun silam, dan tetap memerhatikan asap yang dihasilkan Krakatau yang masih terlihat jelas padahal jaraknya saat itu 100 mil dari Krakatau. Dan Verbeek menemukan kesamaan terhadap batu yang diberikan anak laki-laki keluarga Scoot dengan batu milik Schoolman dari Tambora. Namun Schoolman
menepis bahwa Krakatau tidak akan lebih berbahaya dari Tambora karena ukurannya yang lebih kecil daripada Gunung Tambora. Aktivitas Gunung Krakatau terjadi antara bulan Mei sampai Juni, dan aktivitas masyarakat di pesisir yang mengelilingi Gunung Krakatau tetaplah berjalan normal. Yohana kala itu semakin memiliki firasat buruk mengenai keadaan yang terjadi di lingkungannya. Apalagi setelah mendengar dari istri Tokaya bahwa hewan-hewan banyak yang berlarian mencari jalan keluar dan ayam pun tak mau bertelur. Ia pun berusaha memberitahu suaminya mengenai perasaannya yang tidak enak dan memintanya membawanya ke tempat lain jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang. Namun suaminya Willem tidak mau mendengarkan apa kata Yohana. Ia merasa masih memiliki tanggung jawab di daerah itu. Apalagi ketika itu pekerjanya sedang kehabisan stok pekerja, sehingga keuangannya menurun. Sampai pada hari Minggu 26 Agustus 1883, aktivitas masyarakat masih biasa seperti tidak ada firasat buruk apapun. Begitupun dengan kapal Lindeman yang masih mengangkut penumpang dengan tujuan Teluk Betong, Lampung. Letusan pertama pun terjadi. Tokaya pun meminta istrinya untuk mengamankan diri duluan bersama orang kepercayaannya untuk pergi dari desa itu karena ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga Berings. Tokaya dan Willem beserta penduduk pesisir lain pun saat itu memandangi Krakatau, melihat situasi apakah sudah aman atau belum. Dalam keadaan itu, Willem merasa memiliki tanggung jawab terhadap penduduk di sana. Namun seketika, air laut seakan disedot habis oleh Krakatau. Dasar laut Selat Sunda terlihat jelas. Ikan-ikan terlihat di atas pasir. Anak-anak pun senang bukan kepala melihat ikan yang sangat mudah ditangkap. Namun tak disangka, tiba-tiba ombak besar menghampiri mereka dan menghanyutkan semua. Semua orang berlarian. Di tengah pelariannya, Tokaya pun berinisiatif menghentikan pelariannya bersama tuannya dan mengikatkan diri pada sebuah pohon yang besar. Sementara di rumah keluarga Berings, Yohana berusaha mengamankan anak-anak dan pengasuh anak mereka dengan menggiring mereka untuk naik ke lantai atas dan bersembunyi dalam lemari. Mina! Quickly, go into the bedroom! Dan ombak pun datang menyapu mereka semua. Ketika keadaan dirasa aman, Tokaya dan Willem pun kembali ke rumahnya dan menjumpai anak dan istrinya yang masih selamat dan segera mengajak mereka bersama penduduk pribumi lain untuk menuju pebukitan dengan berjalan kaki untuk mengamankan diri. Sementara di Buitenzorg, Verbeek dan Schoolman menemukan fakta bahwa Krakatau terdiri dari 3 lubang magma yang berasal dari satu dapur magma yang sama. Mereka pun memprediksikan bahwa akan ada letusan susulan yang lebih dahsyat dari yang terjadi hari itu. Mendapati pula informasi dari sebuah buku catatan Raja Purwa yang ada di rumah Schoolman mengenai kejadian tahun 416 mengenai Krakatau. Hal itu membuat Verbeek bergegas kembali ke Anyer untuk memberitahu warga Skut bahwa akan terjadi letusan susulan yang maha dahsyat. Scene pun berganti dengan memperlihatkan keadaan kapal Lindeman yang mengalami masalah dan tetap berusaha melanjutkan perjalanannya menuju daratan dengan keadaan ombak dahsyat yang terus menerjang mereka di Selat Sunda. Ditambah abu yang menghujani kapal mereka setelah letusan pertama terjadi. Ia pun meminta kepada semua penumpangnya untuk pindah ke bagian paling bawah kapal agar kapal dapat seimbang akibat banyaknya abu vulkanik yang berada di atas kapalnya. Di samping itu, perjalanan keluarga Berings bersama Tokaya sampailah di pebukitan. Meski rakyat pribumi menatap sinis kepada keluarga Berings sebagai satu-satunya keluarga Belanda di tengah pribumi, Willem sebagai kepala keluarga dan pemimpin mereka pun berusaha menyambut mereka dengan ramah dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap keadaan mereka. Esok harinya, di tanggal 27 Agustus 2020, fajar tidak terlihat akibat abu vulkanik yang berjatuhan membuat suasana menjadi gelap dan mencekam. Sepanjang malam pun, letusan demi letusan masih terus terdengar. Bahkan getaran dari letusan itu terasa hingga ke Buitenzorg. Tak hanya itu, getaran juga kabarnya terasa hingga 3.000 mil Australia. Hari itu merupakan hari penghabisan dari dapur magma dan Gunung Krakatau akan meruntuhkan dirinya sendiri. Disitulah kekuatan dahsyat yang sebenarnya dari Krakatau. Kembali lagi ke atas kapal, yang mana karena kondisi ombak yang kian hebat, bila tetap memutuskan kembali ke daratan, Lindeman pun memutuskan kembali lagi ke arah lautan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia berusaha mengemudikan kapalnya dengan keadaan mengikat dirinya di atas kemudi kapal agar bila ada ombak besar menghantam kapalnya, ia tetap berada di kemudi. Dan benar saja, ombak yang telah diprediksi Lindeman pun datang dan menghantam kapalnya. Dengan daya yang ia miliki, akhirnya kapalnya dapat melewati ombak yang maha dahsyat akibat dari letusan Gunung Krakatau saat itu.
Sementara di Mercusuar 4, tempat keluarga Scott, badai terus menghujani tempat tinggal mereka, hingga anjing peliharaan anak laki-laki keluarga Scott melarikan diri dari rumah, yang membuat istri keluarga Scott harus keluar rumah agar anaknya tidak perlu keluar rumah di tengah badai yang hebat itu untuk mencari anjing miliknya. Si anjing ternyata lari ke atas tempat tinggi yang ada di bibir pantai. Istri Scott pun mengikutinya untuk menangkapnya dan mengajaknya kembali ke rumah. Namun begitu terkejutnya ketika sampai di puncak ketinggian, ia melihat ombak besar datang menghantam pantai dan menghancurkan Mercusuar 4 yang selama ini dijaganya. Di samping itu, di pebukitan, masyarakat pribumi dan keluarga Barings ini terlihat mulai melakukan aktivitas biasa lagi untuk merapikan tempat mereka menetap sementara. Namun tak disangka, tiba-tiba air laut datang menghampiri mereka bersama abu-abu vulkanik. Keluarga Barings pun langsung mengamankan diri masuk ke dalam rumah bersama anak-anak mereka, terkecuali anak mereka yang masih bayi yang saat itu berada di gendongan pengasuhnya yang masih berada di luar rumah. Tak berselang lama, air laut melahap semuanya. Seluruh keadaan menjadi semakin gelap. Johanna, Willem, kedua anaknya dan Tokaya selamat. Tapi pengasuh dan bayinya harus tewas karena bencana itu. Di Anyer, di mana Fairbank pun akhirnya sampai di kediaman keluarga Scott dan tidak mendapati apapun yang tersisa. Hanya ada istri Scott yang berada di pesisir pantai menangis karena tidak mengetahui di mana anak dan suaminya berada. Bencana besar itu diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang penduduk yang lari menuju bukit dari total 3.000 penduduk yang ada. Sisanya mengalami luka bakar yang amat parah karena abu vulkanik yang panas. 165 desa hancur dan total 36.000 penduduk tewas. Dan didapatkan informasi 1 tahun kemudian bahwa ditemukan mayat terapung beserta batu apung di kawasan Afrika. Akibat kejadian itu, pemerintah Belanda pun membeli 250.000 galon bensin untuk membakar seluruh korban yang tewas. Fairbank pun tak ingin meninggalkan kenangan karena kejadian itu, sehingga ia juga membakar batu apung yang ia dapat dari anak keluarga Scott yang keberadaannya entah di mana. Keluarga Barings pun memutuskan untuk menghentikan Tokaya dari pekerjaannya dan berterima kasih amat besar karena jasanya ketika di tsunami pertama setelah letusan pertama telah menyelamatkan nyawa Willem. Keluarga Barings meminta Tokaya untuk mencari keberadaan istri dan anaknya. Namun tidak pernah ada kabar bagaimana kondisi Tokaya beserta keluarganya setelah kejadian itu. Catatan Johanna sebagai saksi mata pun juga disebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu sumber referensi dibuatnya film ini yang menghabiskan dana hingga 2,3 juta pound sterling. Catatan dari Fairbank pun tidak hanya berhenti sampai situ. Ia juga menuliskan di catatannya bahwa nantinya akan muncul gunung baru di sekitar Krakatau, hasil dari kaldera Krakatau yang nantinya akan semakin meninggi. Dan benar saja, pada tahun 1927 muncullah gunung baru yang dinamakan Anak Krakatau. Nah, itulah alur cerita dari film Krakatau The Last Days. Gimana nih filmnya? Kurang menegangkan nggak nih? Buat kalian yang suka sama video Bilik Spoiler kali ini, boleh banget ya di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata, Bilik Spoiler undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.